teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Mina Mutmainah. Oh iya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya sudah bisa nge-vlog pakai seragam ASN. Nah, 2 minggu kemarin itu saya sibuk sekali dalam pengurusan berkas untuk memulai pekerjaan sebagai ASN ya. Jadi baru kali ini sempat buat video lagi soal CAT pada tes CPNS yang akan datang. Dan video kali ini saya akan membahas tentang soal perbandingan yang soalnya itu terbagi 2 jenis ya, perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Tapi sebelum teman-teman mulai menonton penjelasan saya tentang soal perbandingan, teman-teman harus dan wajib tahu dulu materi dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, sebentar saya jelaskan. Oke teman-teman, simak dulu pembahasan saya tentang contoh kejadian yang termasuk dalam perbandingan senilai. Nah, contoh pertama yaitu teman-teman jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Jadi maksudnya semakin banyak jumlah tabungan teman-teman, maka waktu penyimpanannya juga semakin lama kan? Nah, kemudian yang kedua yaitu banyaknya barang dengan jumlah harga barang. Jadi semakin banyak teman-teman membeli barang, maka akan semakin besar jumlah harga barang yang akan teman bayarkan. Kemudian yang ketiga, jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Jadi semakin banyak jumlah pekerja yang teman-teman gunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, maka jumlah upah yang dikeluarkan itu akan semakin besar gitu teman-teman. Kemudian contoh perbandingan berbalik nilai. Yang pertama, jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian. Jadi, semakin banyak pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya, maka waktu yang digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan itu akan semakin cepat. Yang kedua, jumlah hewan dengan waktu penghabisan makanan. Jadi, semakin banyak hewan yang makan di suatu tempat, maka semakin cepat waktu makanan yang mereka makan itu akan habis. Oke. Dadah. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Baca dulu ya soalnya. Untuk memberi makan 14 orang tamu diperlukan 2 kilo beras. Bila akan memberi makan 35 orang tamu, maka beras yang diperlukan adalah setelah membaca soal, teman-teman itu harus memikirkannya ini, tapi jangan terlalu lama mikirnya. Ini jenis soal perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau dilihat dari yang diketahui itu adalah 14 orang tamu yang ingin makan. Nah, diperlukan 2 kilo beras. Nah, jadi untuk 14 orang tamu dibutuhkan 2 kilo beras. Kalau kita ingin memberi makan 35 orang tamu, maka jumlah beras yang dibutuhkan adalah, jadi logikanya seperti ini ya teman-teman. Nah, jika semakin banyak orang yang ingin makan, maka jumlah makanannya semakin banyak atau semakin sedikit? Ya betul, semakin banyak ya. Jadi ini adalah termasuk
soal perbandingan senilai. Nah, jadi ingat teman-teman, setelah membaca soal teman-teman wajib sudah tahu ini jenis soalnya apa ya, senilai atau berbalik nilai. Karena dalam mengerjakan soal CAT kita benar-benar harus menggunakan waktu sebaik mungkin, sesingkat mungkin, tapi jawaban kita juga harus benar ya dan tepat. Nah, ini adalah soal perbandingan senilai. Jadi cara kerjanya itu mudah ya teman-teman. Teman-teman tinggal tulis yang diketahui saja, tapi harus berurutan ya. 14 orang tamu. Nah, cara tulisnya seperti ini. 14 orang tamu. Nah, mereka membutuhkan 2 kilo beras. Kemudian untuk 35 orang tamu, nah, tulis di bawahnya. Urutan aja ya supaya mudah. 35 orang tamu, nah, dibutuhkan berapa kilo beras. Karena ini termasuk ke dalam perbandingan senilai, jadi cara kerjanya mudah teman-teman. Teman-teman tinggal beri garis tengah atau jadikan dia pecahan ya. Tengahnya ini taruh sama dengan, nah, ini juga jadikan pecahan. Kemudian teman-teman kali silang ya, langsung aja dikali silang. Ini dikali ke sini ya. 14 dikali X jadi 14X sama dengan 2 dikali 35 sama dengan 70. Nah, terserah ini mau ditaruh di kanan, 70 di kiri ya, terserah ya, tidak masalah. Nah, asalkan X nya jangan kebalik, X nya itu harus di 14 ya, karena kita kali silang. Oke. Kemudian selanjutnya teman-teman yang sudah tahu ini bisa langsung coret-coret ya, 70 bagi 14. Tapi yang belum mengerti ini, yang ada variabel X-nya itu selamanya dia jadi penyebut. Nah, 70 adalah pembilang. 70 bagi 14 berapa teman-teman? Oke, pintar. 5. Nah, jadi jawabannya adalah 5. Oke, mudah kan teman-teman? Teman-teman, next soal nomor 2. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena suatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyaknya pekerja yang harus ditambahkan adalah, oke teman-teman sudah bisa menganalisis ini jenis soal apa. Nah, hubungan antara pekerja dengan waktu penyelesaian pekerjaannya itu sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, yaitu berhubungan terbalik ya. Karena semakin banyak pekerja yang mengerjakan suatu pekerjaan, maka selang waktu yang dibutuhkan itu akan semakin kecil ya, atau akan semakin sedikit. Nah, jadi sudah kita ketahui jenis soal ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Nah, tinggal teman-teman daftar. Oke, cara kerjanya ya teman-teman, ini mudah ya, benar mudah kok. Nah, teman-teman tinggal tulis yang diketahui. Apa yang diketahui pertama itu 49 pekerjanya itu bisa mengerjakan selama 49 hari. Jadi tulis saja ya, 49 hari diselesaikan oleh 64 pekerja. Nah, kemudian karena suatu hal bla 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 mesti selesai dalam waktu 28 hari. Nah, teman-teman tulis 28 hari, maka banyaknya pekerja yang harus mengerjakan atau harus ditambahkan adalah berapa orang. Nah, jadi teman-teman tanda dulu ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke,
Karena tadi soal sebelumnya itu adalah soal senilai, jadi langsung aja tulis garis tengah ya, atau jadikan pecahan masing-masing ruas. Tapi ini adalah soal berbalik nilai, maka teman-teman harus membalik salah satunya, ini atau sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Saya pilih sebelah kiri saja, yang di atas dijadikan bawah, bawah jadi atas. Nah, teman-teman garis dulu supaya ada pembatasnya. Oke. Nah, karena ditukar jadi 28 di atas, 49 di bawah. Sama dengan ini ditulis ulang ya, tinggal ditambahin garis tengah. Setelah itu cara kerjanya seperti tadi ya, dikali silang. Karena angkanya ini lumayan besar ya, puluhan, teman-teman bisa menyederhanakan angka-angkanya. Oke. Yang bisa disederhanakan itu 28 dengan 49 masing-masing dibagi berapa? Bagi 7 ya. Ini 7, ini 4. Apa ada yang masih bisa disederhanakan? Ya ada ya. 4 dengan 64. Hasilnya berapa ya? 16. Ini hasilnya 1. Boleh enggak ditulis. Kemudian setelah itu teman-teman kali silang masing-masing ruas. 16 dikali 7, 1 dikali X. Nah, teman-teman bisa taruh ke ruas kiri atau ruas kanannya, terserah, asal X-nya ini jangan kebalik. 7 dikali 16 itu sama dengan 112. Nah, X dikali 1 ya, X. Oke, sampai di sini teman-teman harus analisa dulu, soalnya itu banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. Ini adalah kata kuncinya, ditambahkan. Beda ya kalau kalimatnya jumlah pekerja yang mengerjakan dengan jumlah pekerja yang harus ditambahkan. Jadi ini yang kita cari adalah bukan total pekerja, tapi selisih yang harus ditambahkan. Jadikan total pekerjanya itu adalah 112. Nah, jawabannya bukan ini ya, tapi kita harus kurangkan dengan jumlah pekerja sebelumnya, yaitu 64 pekerja. Jadi pekerja akhirnya adalah yang harus ditambahkan dari total 112 dikurang jumlah pekerja sebelumnya itu ada berapa? 64. Jadi total pekerja yang harus ditambahkan ada 48 orang pekerja. Jadi jawabannya adalah B. Oke teman-teman, soal nomor 3. Baca dulu ya soalnya. Tini memiliki pita sepanjang 1,5 meter dan Neni memiliki pita 4.500 cm. Perbandingan pita Tini dan Neni adalah, nah seperti biasa teman-teman harus analisis dulu, ini jenis soal perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ini soal perbandingan senilai atau berbalik nilai. Ini adalah jenis soal bukan perbandingan senilai dan bukan juga berbalik nilai ya. Jadi ini soal perbandingan biasa ya teman-teman. Jadi ini lumayan lebih mudah dari 2 soal sebelumnya. Oke, seperti biasa kita mulai kerja soal dengan mendaftar yang diketahui. Nah, yang ditanyakan pita, perbandingan pita Tini dan Neni. Jadi tulis dulu namanya, nama mbak-mbaknya ya semua. Mbak Tini berbanding Mbak Neni. Nah teman-teman, setelah itu teman-teman lihat optionnya ini puluhan dan satunya. Jadi otomatis ada salah satu dari yang diketahui ini yang dikonversi. Nah teman-teman, skala perbandingan itu selamanya harus diubah dulu ke sentimeter ya. Jadi untuk
panjang pita tini ini kita harus konversi dulu ke sentimeter. 1,5 meter itu sama dengan 150 cm ya. Nah, jadi kita masukin aja langsung. Tini itu pitanya 150 cm. Per Neni, si Neni pitanya 4.500 cm. Nah, jadi kita bagi aja ya teman-teman. Oke, paling gampang itu angka nolnya hilangin ya, sudah hilang satu. Terus 450 dibagi 15 itu berapa? Gampang ya teman, 30. Oke, ini pasti 1. Jadi otomatis jawabannya adalah 1/30. Apa itu teman-teman ya? Option B. Oh, kabur. Option B ya teman-teman. Oke, mudah kan? Thank you. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa ya, like dan subscribe supaya saya semakin bersemangat dalam membuat video-video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, see you pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum.